Iya Bang, terkait dengan hari ini pemusnahan barang bukti, yang mana barang bukti yang kena cukai ya, ilegal, ini banyak sekali. Namun saat ini untuk tersangkanya berapa banyak? Nah, mohon izin, baik, terima kasih sekali rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Hari ini telah disampaikan press release terkait dengan pemusnahan barang hasil penindakan dari Bea Cukai Pangkalan Bun dan juga rekan-rekan instansi yang lainnya. Ini adalah penindakan dari tahun 2023 dan 2024. Dengan jumlah tadi setelah dibacakan kurang lebih sebesar 345.868 batang rokok ilegal yang tidak memenuhi ketentuannya. Kemudian terdapat juga 140.000 gram tembakau iris yang juga tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Dan juga terdapat 53 botol minuman mengandung etil alkohol. Nah, itu yang menjadi barang hasil penindakan yang dimusnahkan pada hari ini. Nah, untuk semua dari penindakan ini, penyelesaiannya itu diatur di pasal 52 dan 54 Undang-Undang Cukai, dan juga terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk penyelesaian yang ini, semuanya itu diselesaikan dengan cara para pelaku mengajukan permohonan untuk penyelesaian perkara tidak dilakukan dengan penyidikan. Jadi para pelaku itu memilih penyelesaian perkara dengan dikenakan sanksi di bidang cukai berupa denda 3 kali dari denda cukai yang harus dilunasi. Jadi penyelesaiannya itu adalah pengenaan denda di bidang cukai, seperti itu. Yang saat ini kita melihat total rawan ya, yang mana pembuktian sudah banyak. Mungkin daerah rawan untuk penyeludupan barang ini apakah di pasar atau memang dipasok dari luar daerah? Baik, untuk Kalimantan sendiri sebenarnya merupakan daerah distribusi ya, merupakan daerah pemasaran dari hasil tembakaunya itu adalah rata-rata dari Pulau Jawa. Nah, sebagian besar penindakan yang kami lakukan ini adalah berupa hasil dari modus pengiriman melalui jasa ekspedisi dan juga jasa titipan, seperti itu. Sedangkan kegiatan yang rutin kami lakukan itu merupakan kegiatan yang rutin setiap bulan melalui patroli darat, sosialisasi ke masyarakat. Dari kegiatan rutin patroli darat pun kami juga menindak beberapa barang kena cukai berupa rokok ilegal ini yang didapati di tempat penjualan eceran. Jadi sebagian besar modus yang digunakan saat ini adalah pengiriman melalui jasa ekspedisi yang sumbernya itu sebagian besar pengiriman dari wilayah Jawa Timur. Untuk rokok eceran ini paling banyak di kota eceran? Di sebagian besar di ekspedisi, Pak. Di ekspedisi kami mendapati pengiriman dari Pulau Jawa. Untuk di tempat penjualan eceran kami juga menemukan hal itu, namun patroli rutin tentu tidak serta-merta juga akan menghilangkan tersebut, karena keterbatasan kami dari baik itu jumlah personil dan juga luasnya wilayah pengawasan itu membuat para pelaku selalu mencari celah. Nah, untuk penindakan ini di wilayah penjualan eceran yang kami dapati itu mulai dari wilayah Lamandau, Sukamara hingga di Kobar sendiri kami juga menemukan adanya beberapa produk rokok ilegal yang tidak memenuhi. Seperti itu. Kalau yang berpotensi yang dianggap merugikan lah dalam pemasukan negara itu rokok atau jenis barang lain? Semuanya ini sebenarnya berupa barang kena cukai ini diwajibkan untuk memenuhi ketentuan pungutan negara berupa cukai. Nah, untuk rokok sendiri itu sebenarnya harus ada dilengkapi dengan pita cukai. Nah, jadi di saat rokok itu tidak memenuhi ketentuan cukai, maka ada pungutan negara yang tidak bisa diamankan dari produk tersebut. Nah, itu yang kita anggap bahwa merugikan dari sisi penerimaan negara. Karena setiap batang produk hasil tembakau ini terdapat pungutan negara yang harus dibayar dan disetor ke negara. Seperti itu. Harapannya Bang, himbauan sekaligus kepada wartawan. Baik, terima kasih. Ini dukungan media, wartawan, dan juga semuanya sangat kami butuhkan. Karena apa? Dukungan masyarakat, wartawan, informasi itu sangat kami butuhkan. Jadi dengan adanya sinergi dari para media, wartawan maupun instansi setempat, ini akan sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas pemberantasan rokok ilegal ini. Kenapa kami anggap ini sangat penting? Karena dari
hasil pajak rokok maupun cukai rokok itu ada yang nantinya akan dialokasikan kembali ke baik itu provinsi maupun ke daerah kabupaten. Dan itu peruntukannya adalah untuk segi jaminan kesehatan masyarakat. Jadi apabila banyak rokok ilegal yang beredar di wilayah kita, maka pungutan negara yang diterima juga akan sedikit, sehingga distribusi kembali ke daerah dan provinsi itu juga sedikit. Dan sebenarnya itu merupakan hak masyarakat dari sisi kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oke. Demikian, jadi itu timbal balik yang diperoleh oleh daerah. Oke, terima kasih Bang.